Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mas Olo Suami Sempro di sini. Mungkin untuk kali ini aku mau bilang bahwa aku termasuk satu dari sekian banyak orang kali ya, tidak setuju sama yang namanya personal branding. Kenapa? Jadi kalau menurutku personal branding itu udah kuno. Personal branding itu nggak masuk akal sebenarnya. Personal branding itu apa ya? Terlalu memaksakan. Personal branding itu terlalu mengada-ngada, dan yang terakhir personal branding itu terlalu membuat kalian menjadi cemas, worry, anxiety, dan lain-lainnya. Jadi apa dong yang harus kita benarin gitu? Daripada kita pakai kata personal branding, mendingan kalau saranku nih ya, kita pakai kata karakter building. Kenapa? Ya, jadi kalau personal branding seperti teman-teman tahu, ini adalah ilmu yang sudah lama banget, yang memang digunakan dalam marketing gitu ya, dalam menciptakan produk, menciptakan branding, menciptakan value dari perusahaan gitu kan. Jadi secara nggak langsung branding itu ada kaitannya dengan marketing, dimana marketing tujuan utamanya adalah menghasilkan laba, menghasilkan untung gitu ya. Jadi kalau dibilang branding itu identik dengan jualan. Jadi kalau dilogikakan branding itu adalah cara jualan gitu ya, berarti kita menjual diri kita dong gitu. Dan kenapa kita harus menjual diri kita? Dan bagaimana cara kita harus menjual diri kita? Ya tadi, dengan menggunakan personality kita. Nah, terkadang banyak orang yang nggak paham nih, personal branding itu adalah gue menciptakan diri gue di dunia maya itu seperti ini. Harus yang bagus-bagus, harus kelihatan kaya, tajir, bisa flexing, kelihatan jago gitu ya. Jago ngomong, jago ngapain. Kelihatan profesional looks gitu ya, kelihatan berwibawa dan lain-lainnya. Padahal aslinya karakter mereka tidak seperti itu. Jadi ujung-ujungnya apa? Mereka memaksakan diri. Mereka membuat seolah-olah diri mereka seperti itu di depan kamera, gitu. Artinya tidak menjadi diri sendiri. Makanya aku tidak terlalu suka dengan kata-kata personal branding. Kenapa? Karena tadi kita memaksakan atau menggunakan identitas lain dalam diri kita di depan kamera. Kita nggak jadi diri kita sendiri, teman-teman. Kita nggak otentik, teman-teman. Kita berbohong pada diri sendiri, teman-teman. Jadi better gimana? Saran aku, gunakan kata-kata karakter building. Daripada kalian menggunakan kata personal branding, yang dimana tujuannya adalah jualan gitu ya, menjual diri kalian, menjual personality kalian, dengan kalian cari deh, karakter apa yang paling luar biasa dalam hidup kita. Gali, karakter itu apa? Misalnya kalian pendiam, ya udah gali. Sekarang banyak kok teman-teman yang memang udah menyadari ya. Jadi mereka daripada mempersonal brandingkan diri mereka sebagai sesuatu yang wah, mereka bilang bahwa mereka adalah introvert. Memang realnya mereka orang introvert gitu ya. Jadi mereka menggali karakter-karakter dalam diri mereka dan akhirnya menggunakan itu sebagai buildingnya mereka gitu. Kayak aku nih misalnya nih, karakter apa yang paling menonjol dalam diri aku? Aku pernah mencoba menjadi seorang yang puisi banget gitu. Artinya melankolis banget, nggak bisa. Pernah mencoba menjadi seseorang yang ekspertis banget, karena kan aku ada basic di agency gitu ya, basic di social media dan advertising agency gitu. Ternyata nggak bisa menggunakan karakter atau personal branding yang leadership banget gitu. Karena aku dulu pernah building tim gitu ya, tim apa namanya, untuk buzzer lah gitu bisa bahasanya. Ternyata nggak bisa. Lalu apa yang paling natural, apa yang paling ada dalam diri aku, karakter apa yang paling kuat dalam diri aku? Ada satu, semprul. Kesemprulan hakiki. Jadi aku menjadi seseorang ya memang aku apa adanya. Dan kenapa pada akhirnya aku menggunakan karakter ini, Suami Semprul, bahkan di Instagramku, di TikTokku juga. Mungkin nantinya aku akan mengganti di YouTube ini menjadi Suami Semprul atau apalah itulah. Kenapa? Karena memang itu karakter aku. Dan aku menggali itu, menemukan itu, dan itu yang menjadi kekuatan dalam diri aku. Baiknya ya udah, karakter yang ada atau menguat atau mencolok dalam diri aku itu yang aku building. Jadi bukan hidup dalam kepalsuan ya teman-teman, tapi hidup dengan sesuai karakter yang Tuhan kasih dalam hidup kita gitu. Ya tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya supaya kita menjadi pribadi yang telah Tuhan tentukan dari awal. Ya Mas Olo emang karakternya semprul begini gitu. Suka aneh-aneh, suka bercanda, suka lucu-lucuan gitu ya. Semprul lah istilahnya. Bahkan di batas istriku juga semprul banget. Jadilah seseorang yang memang Tuhan desain. By design oleh Tuhan. Jangan kita menjadi seseorang yang lain daripada kita hanya untuk kepentingan sosial media. Jadi kalau teman-teman mau mulai, jangan dari personal branding. Kenapa? Kalian bakal capek sendiri. Kalian nggak jadi diri kalian sendiri. Mulailah dengan karakter building, teman-teman. Kalian introvert nggak apa-apa. Tampil depan kamera, ngomong, jadilah introvert yang luar biasa. Kalian ekstrovert nggak apa-apa. Jadilah ekstrovert yang luar biasa depan kamera. Kalian mungkin
aduh Mas Olo, gue nggak bisa nih, gue malu-malu. Nggak apa-apa, jadilah orang yang malu-malu depan kamera. Artinya apa? Artinya kalian menjadi diri kalian sendiri, malu-malu gitu. Atau kayak aku deh, gue orangnya tuh humoris banget, semprul banget. Ya nggak apa, jadilah seseorang yang semprul banget. Seperti aku nih sekarang nih. Kenapa aku pakai masker gini? Karena ya ini menunjukkan kesemburuan aku. Dan jujur, masker ini tuh bikin perih mata. Tuh, makanya ada tadi pernah melek. Tapi nggak apa-apa, ini adalah karakter building. Daripada kalian mikirin personal branding kalian, capek mengejar itu semua, kalian menjadi pribadi yang tidak seperti Tuhan inginkan dalam diri kalian. Kalian menjadi orang lain, kalian menjadi karakter lain. Jadilah karakter dalam diri kalian sendiri. Gali itu, apa yang jadi kekuatan kalian, gali itu dan building itu. Tunjukkan itu kepada orang-orang bahwa memang kalian apa adanya, sama seperti ini. Tetap organik dan otentik teman-teman, jadilah diri kalian sendiri. Dan ya udah, memang tujuan aku ngonten, tujuan aku akhirnya bikin model-model yang curhat gini untuk bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran aku tanpa ada batasan apapun. Jadi semoga suka, semoga bisa relate sama kehidupan kalian para konten kreator atau terutama yang pengen jadi konten kreator. Dan ya udah, inilah Mas Olo apa adanya. Sorry ya, ini apa luntur maskernya karena gerah banget di sini. Dan ya udah, apa adanya aku di sini. Kayak gitu aja. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan bye-bye. Jadilah konten kreator yang bijaksana. Bye-bye.